Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sobat pendidikan semuanya, teman-teman guru dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu permasalahan pembelajaran yang, maksudnya solusi permasalahan pembelajaran yang saya alami dan saya coba terapkan di kelas. Oke. Dan sebetulnya ini bukan satu ide baru karena ini memang bahkan saya sudah mendapatkan ilmu ini dari guru saya dulu, yaitu go home ticket, yaitu tiket pulang gitu ya. Nah, biasanya ini eh, berupa kuis atau mungkin pertanyaan singkat, ya baik itu lisan ataupun tulisan yang disampaikan kepada siswa supaya cepat-cepatan pulang gitu ya. Nah, kenapa sih saya mencoba melaksanakan teknik ini gitu ya? Nah, karena memang seperti yang kita ketahui ini eh, kalau untuk kemampuan konsentrasi belajar itu jangankan untuk jam-jam siang ya, jam pagi aja kadang udah mulai mulai nggak fokus itu, apalagi saya misalkan beberapa kelas itu ngajar di jam siang atau jam-jam terakhir tuh hampir asyar. Nah, dan ini ternyata sangat sangat berpengaruh pada konsentrasi belajar siswa. Itu beberapa siswanya kadang ya udah ngantuk, udah pengen pulang gitu kan. Konsentrasinya pun menurun drastis gitu. Udah kondisinya hungry juga, lapar segala macam kerasa, udah segala macam ingin misal makan apalah, udah ada bayang mau ngerjain apalah yang lain gitu ya, udah pengen mandi segala macam itu, udah nggak fokus lagi. Nah, oke, dan ini perlu kita ketahui juga ternyata ini berdasarkan informasi yang saya baca dari satu situs. Mohon maaf saya lupa mencantumkan, nanti di deskripsi bisa dicantumkan aja ya. Ini ternyata kebanyakan guru itu tidak paham soal ini. Maksudnya tidak paham terhadap keterbatasan kemampuan konsentrasi manusia. Ternyata katanya mereka itu bicara depan kelas, maksudnya guru-guru itu bicara depan kelas itu bisa lebih dari 50 menit, sedangkan kemampuan siswa mendengar itu rata-rata hanya 20 menit. Ini bukan kata saya ya, tapi kata Direktur Pusat Neuroscience Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA, itu Dr. Rizky Edmi Edison PhD. Nah, ternyata memang terbatas sekali gitu ya kemampuan konsentrasi itu, tidak bisa lama-lama. Makanya memang di sini guru harus pinter-pinternya mencari variasi baru dari teknik atau metode atau strategi mengajar. Oke. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, tiket pulang itu adalah salah satu teknik di akhir pembelajaran ya. Tentunya memang ini tidak bisa hanya berdiri sendiri, tiba-tiba nanti dikasih tiket pulang gitu ya, pertanyaan, nggak bisa seperti itu jelas. Tapi di sini harus ada beberapa strategi yang menyertai. Misalkan ketika pembelajaran ini bisa divariasikan dengan adanya ice breaking di tengah pembelajaran atau tes konsentrasi seperti itu, yang mengecek kemampuan atau pemahaman siswa tapi dengan cara yang menarik, misalkan kayak yang berhitung yang kelipatan 3 harus bilang yes gitu. Nah, yang nggak konsen dikasih pertanyaan kayak gitu ya. Itu salah satunya misal untuk ice breaking. Kemudian bentuk pembelajaran atau teknik pembelajaran juga itu jangan hanya mengandalkan ceramah, tapi bukan berarti ceramah itu nggak bagus ya untuk beberapa hal tertentu. Ketika kita memang we need to explain something gitu, perlu menjelaskan sesuatu, itu ya perlu disampaikan ceramah. Dan tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata karena konsentrasi manusia itu terbatas, makanya untuk ceramahnya itu durasinya mungkin kita harus atur, misalkan paling lama ya 10 sampai 15 menit aja. Sisanya kita bisa kombinasikan dengan metode diskusi gitu ya, atau role play kalau bahasa gitu ya, bisa dengan praktik lisan langsung memerankan satu tokoh misalnya atau sebagainya, tergantung materinya. Kemudian praktis juga di sini penting, latihan. Nah, latihan juga ini bisa tadi ya berupa game, bisa juga berupa dialog langsung, tapi yang memang harus yang menarik gitu kayak jigsaw gitu ya. Teknik-teknik itu seperti bisa yang sudah rekan-rekan mungkin pahami bisa digunakan juga. Nah, go home ticket ini memang ini sebagai salah satu penutup yang memang bisa
menstimulus siswa untuk berkonsentrasi gitu. Karena nanti misalkan gini, kalau kalau yang paham materinya, misalkan kita kita kelompokkan siswa nih, kita kelompokkan siswanya setelah pemahaman materi, diskusi, kemudian ada penjelasan di sana, kita nanti sampaikan ke siswa gitu ya, ke siswa bahwa nanti di akhir akan ada tiket pulang dan barang siapa yang grup, misalkan grup yang bisa menjawab itu akan pulang duluan, atau juga mungkin bebas dari PR gitu ya, seperti itulah pokoknya bonus-bonus yang memang ya buat anak-anak seneng. Biasanya saya ngambilnya itu 10 menit sebelum berakhir atau 15 menit sebelum berakhir, siswa itu diberikan go home ticket gitu. Tapi pada akhirnya sih tetap siswa siswa bisa bisa keluar duluan, cuman mereka kadang itu ya Bu nggak menunggu aja, kadang di luar tapi lihat-lihat temennya yang masih di tes gitu ya. Tapi ini lumayan menarik juga karena membuat mereka semangat untuk apa ya, lebih mengejar pemahaman, oh nanti biar saya nggak dapat PR lah seperti itu. Oke. Nah, hasilnya ini ya jadi akhirnya siswa lebih antusias dan konsentrasi dalam belajar, kemudian interaksi antar guru dan siswa juga lebih akrab, lebih asik juga, dan pemahaman siswa terhadap materi itu lebih baik karena mereka terstimulus tadi, terdorong untuk mempelajari materi baik itu secara individu ataupun secara kelompok gitu. Dan kembali tadi untuk pertanyaan itu disesuaikan aja ya, disesuaikan aja dengan materi yang rekan-rekan sampaikan ya. Pertanyaannya jangan yang panjang-panjang, cukup yang singkat-singkat, tapi apa, bisa bisa menggali kemampuan atau pemahaman mereka terhadap materi yang udah kita sampaikan. Kalau dalam bahasa Inggris, misalkan ini kita sedang membahas tentang giving direction misalkan. Nah, cara menunjukkan arah itu rekan-rekan misalkan saya guru bahasa Inggris nih, saya sampaikan aja gitu, saya sampaikan arah directionnya gitu ya, arahnya dalam bahasa Indonesia, kemudian satu atau dua arah aja ya, satu dua arahan aja, kemudian nanti siswa itu diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Atau bisa juga misalkan ketika kita membahas tentang tenses misalkan ya, grammar gitu. Nah, nanti bikin kita kasih satu kata, misalkan satu kata, coba kalian buat dalam bentuk past tense misalkan seperti itu. Nah, itu disesuaikan aja tadi sesuai dengan materi yang rekan-rekan sampaikan. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan semua. Oke, thank you so much. Ada sedikit quotes, a great journey starts by a single step. Jadi sebuah perjalanan yang luar biasa itu ternyata harus dimulai dari satu langkah ya. Satu langkah dulu itu yang memang sulit, tapi mudah-mudahan dengan kita berusaha kita akan menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup kita. Oke, thank you so much and I'm really sorry for any mistake. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas di hati rekan-rekan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.